Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Olivia, NIM 101271117 dari kelompok 4 yang beranggotakan yang akan menjelaskan tentang penentuan partikel menggunakan metode pengayakan. Jangan lupa simak video berikut ya. Metode pengayakan atau sieving method adalah cara pemisahan atau pengelompokan partikel berdasarkan ukuran partikelnya dengan menggunakan ayakan sieve atau yang memiliki ukuran mass tertentu. Partikel yang lebih kecil akan lolos melalui ayakan, sedangkan partikel yang lebih besar akan tertahan di atasnya. Apa sih pentingnya mengetahui partikel dalam bidang farmasi? Ukuran partikel berhubungan dengan luas permukaan dan tegangan antarmuka. Ukuran partikel mempengaruhi pelepasannya dari bentuk-bentuk sediaan yang diberikan. Ukuran partikel mempengaruhi kekompakan tablet, kestabilan emulsi, dan suspensi. Ukuran partikel memegang peranan dalam laju pengendapan pada sediaan suspensi sehingga melihat ukuran partikel. Pada tablet dan kapsul, ukuran partikel menentukan sifat alir serta pencampuran yang benar dari granul. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengayakan. Tua atau lama pengayakan. Semakin lama proses yang dilakukan, semakin besar peluang partikel untuk melewati lubang ayakan. Waktu yang cukup akan menghasilkan pemisah ukuran partikel yang lebih baik. Jika waktu terlalu singkat, banyak partikel halus tidak lolos hingga hasilnya kurang akurat. Namun jika terlalu lama dapat menyebabkan keausan atau ayakan atau perubahan sifat sampel tertentu. Massa sampel, jumlah sampel yang digunakan sangat mempengaruhi aktivitas ayakan. Jika massa sampel terlalu banyak, permukaan ayakan akan penuh sehingga partikel kesulitan untuk bergerak dan lolos. Gunakan massa sampel yang sesuai agar proses pemisahan tidak terhambat. Sampel sebaiknya tidak menumpuk terlalu tebal supaya gerakan partikel lebih leluasa. Intensitas getaran. Intensitas getaran atau kekuatan vibrasi pada mesin ayakan berpengaruh terhadap kelancaran proses. Getaran yang cukup kuat membantu memecahkan gumpalan dan mempermudah partikel kecil melewati lubang ayakan. Jika getaran terlalu lemah, ayakan tidak bekerja optimal dan banyak partikel yang tertahan. Namun getaran jika terlalu kuat bisa merusak struktur sampel tertentu atau penyebab partikel memantul. Beberapa kerugian dalam metode pengayakan. Yang pertama, tidak dapat mengetahui bentuk partikel secara pasti, seperti pada metode mikroskopik. Yang kedua, ukuran partikel tidak pasti karena ditentukan secara kelompok berdasarkan keseragaman. Yang ketiga, adanya agregasi karena adanya getaran sehingga mempengaruhi validasi data. Yang terakhir, tidak dapat melihat bentuk partikel dan dapat menyebabkan erosi pada bahan-bahan granul. Metode pengayakan memiliki beberapa keuntungan, antara lain sederhana, praktis, dan cepat dilakukan. Kedua, tidak memerlukan keahlian khusus. Ketiga, dapat digunakan untuk rentang ukuran partikel yang luas dari besar ke kecil. 4, mudah diamati dan dianalisis hasilnya. Kelima, dapat dilakukan secara manual maupun dengan alat otomatis. Keenam, biaya operasional relatif rendah. Ketujuh, tidak merusak sampel atau non-destruktif. Kedelapan, dapat digunakan untuk berbagai jenis bahan padat, granul, serbuk, ataupun bubuk kering. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alatnya yang pertama seperangkat pengayak standar, yang kedua timbangan, yang ketiga mesin penggetar pengayak. Untuk bahannya yaitu granul. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur penentuan ukuran partikel dengan metode pengayakan. Langkah pertama, menimbang terlebih dahulu granul yang akan digunakan. Penimbangan ini bertujuan untuk mengetahui bobot awal sampel sebelum dilakukan proses pengayakan. Langkah kedua, timbang juga bobot masing-masing ayakan beserta pan penampung yang akan digunakan. Data ini diperlukan agar nantinya kita dapat menghitung bobot bersih granul yang tertahan di setiap ayakan setelah proses pengayakan selesai. Kemudian, langkah ketiga,
susun pengayak berdasarkan urutan ukuran lubang, yaitu dimulai dari diameter terbesar di bagian atas dan yang terkecil di bagian bawah. Kemudian diikuti oleh pan penampung pada bagian paling bawah. Susunan ini penting agar proses pemisahan partikel berdasarkan ukuran berjalan optimal. Langkah keempat, letakkan susunan pengayak di atas mesin penggetar atau shift shaker. Pastikan posisinya stabil dan sejajar agar getaran merata. Langkah kelima, masukkan granul yang telah ditimbang ke dalam pengayak paling atas. Kemudian tutup rapat dan kencangkan pengunci ayakan agar tidak terjadi tumpahan selama proses penggetaran berlangsung. Selanjutnya, getarkan pengayak dengan kecepatan tertentu. Misalnya, pada kecepatan sekitar 100 hingga 200 rpm selama 10 menit. Waktu dan kecepatan ini bisa disesuaikan dengan ketentuan praktikum. Proses penggetaran ini bertujuan untuk memisahkan partikel berdasarkan ukuran butirnya. Setelah selesai, timbang kembali masing-masing ayakan beserta granul di dalamnya. Dari sini kita dapat menghitung bobot granul yang tertahan pada setiap tingkat ayakan dan pada pan penampung. Kemudian, buat tabel perhitungan untuk menentukan diameter rata-rata sampel yang tertahan pada setiap ayakan. Diameter ini diperoleh dari rata-rata ukuran lubang ayakan yang bersangkutan. Langkah terakhir, buat kurva distribusi ukuran granul serta kurva frekuensi kumulatif naik dan turun. Kedua kurva ini akan membantu menentukan karakteristik ukuran partikel dan keseragaman granul yang dihasilkan. Menimbang ayakan kosong. Bisa diberi alas untuk mempermudah penimbangan. Semua mes ditimbang satu persatu. Catat hasil penimbangan. Mengurutkan nomor mes. Untuk nomor mes paling besar diletakkan pada bagian paling bawah dan nomor mes paling kecil diletakkan pada bagian paling atas. Memasukkan bubuk granul yang sudah ditimbang sebanyak 100 gram. Tutup mes. Setelah mesin berhenti, timbang setiap bagian ayakan. Catat hasil penimbangan.
Baik, kita akan masuk ke data hasil perhitungan ayakan. Yang pertama kita akan menimbang total 50 gram granul dan kita akan memasukkan ke ayakan. Kita akan memilih dua ayakan. Yang pertama itu ada nomor mesh 10 dengan diameter lubang 2 mm dan nomor mesh yang kedua itu 18 dengan diameter lubang 1 mm. Kita akan menimbang ayakan. Yang pertama dengan nomor mesh 10 itu dengan bobot 220 gram dan nomor mesh 18 itu dengan bobot 200 gram. Kita akan menimbang juga granul yang menyangkut di ayakan. Itu kita menemukan 227 gram ayakan yang pertama dan ayakan kedua itu 205 gram. Kita akan memisahkan granul dan bobot pengayak, yaitu kita menemukan bobot pengayak itu di 7 gram dan di ayakan 2 itu 5 gram. Kita akan menjumlahkan granulnya. Yang pertama itu ada granul menempel ditambah granul tidak menempel. Yang granul menempel itu ada 12 dan granul yang tidak menempel, yang sisa-sisa dari total granul itu ada 38 gram. Dan kita menemukan tepat sasaran yaitu 50 gram. Baik, kita akan masuk ke distribusi ukuran. Yang pertama itu ada ukuran mikrometer lebih dari 2 dengan gram 7 dengan bobot granul persen itu 14. Kita menemukan 14%. Kita menemukan 14% itu dari rumus bobot granul per total granul dikali 100%. Seperti yang kita rumuskan tadi, bobot granul kan ada 7 gram dengan total granul itu 50 dibagi 7 dibagi 50 itu ada 0,14 dikali 100 jadinya 14%. Baik, kita akan masuk ke kedua. Itu ukuran granul yang 1,9 sampai 1,1 itu dengan gram 5 dengan bobot granul persen itu 10%. Kita masuk ke persen kumulatif. Kumulatif itu yang pertama itu ada 14, itu ditambah dari persen bobot granul. Yang pertama ada 14 dan yang kedua itu ada 24. 24 itu dari 14% ditambah 10%. Baik, untuk yang ketiga itu di bawah 1 itu dengan bobot granul 38 gram dengan persen 76% dan dengan persen kumulatif 100%. Itu ditambah dari 24% ditambah 76%. Maksud dari tujuan kumulatif itu untuk mengecek adanya granul yang hilang atau bertambah. Lalu di sini saya akan melanjutkan perhitungan dari teman saya dan kita akan berlanjut ke diameter data sampel. Tadi sudah ditemukan ukuran lubang sampel ada di atas 2, lebih dari 2, di antara 2 yakni 1,9 sampai 1,1 dan kurang dari 1. Dan kita juga telah menemukan dari sini kita akan mencari rata-rata ukuran lubang ayakan. Untuk yang lebih dari 2 kita menemukan rata-rata ukuran lubang ayakan adalah 2. Untuk di antara 2 dan 1 yakni dari 1,9 sampai 1,1 kita temukan bahwa rata-rata ukuran lubang ayakannya adalah 1,5 dan untuk ukuran lubang ayakan kurang dari 1 rata-rata ukuran lubang ayakannya ialah 1. Untuk bobot sampel kita sudah menemukan tadi, teman saya sudah menjelaskan tadi, ditemukan bobot sampel 7 untuk ukuran lubang ayakan lebih dari 2, 5 untuk ukuran lubang ayakan di antara 2 dan 1, dan 38 untuk ukuran lubang ayakan kurang dari 1. Persentase bobot sampel juga telah dihitung sebelumnya, ditemukan 14% untuk bobot sampel 7 gram, habis itu 10% untuk bobot sampel 5 gram dan 76% untuk bobot sampel 38 gram. Dari sini kita bisa mencari diameter rata-rata dari sampel yang kita ukur. Rumusnya ialah sigma dalam kurung persen bobot sampel dikalikan dengan rata-rata ukuran lubang ayakan tutup kurung
per 100. Jadi angka yang tadi kita dapatkan 14% kita kalikan dengan rata-rata ukuran lubang ayakan yakni 2, ditambahkan dengan 10% tadi kita kalikan dengan rata-rata ukuran lubang ayakannya 1,5, dan yang terakhir 76% kita kalikan dengan rata-rata ukuran lubang ayakannya yakni 1 per 100, dan akan kita dapatkan angka 119 per 100, dan diameter rata-rata dari sampel yang kita ujikan ialah 1,19 mm. Dari angka yang telah didapatkan dari distribusi ukuran dan diameter rata-rata sampel, dapat dibuatkan kurva histogram untuk mengetahui distribusi dan frekuensi dari ukuran granul sampel. Kesimpulannya adalah, metode pengayakan adalah teknik praktis untuk memisahkan dan menentukan distribusi ukuran partikel. Hasilnya dipengaruhi oleh sifat fisik bahan seperti bentuk, kadar air, dan kecenderungan menggumpal. Secara umum, metode ini cukup akurat dan sering digunakan di bidang farmasi untuk memastikan kualitas dan konsistensi produk.